Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Uzali. Pada kesempatan kali ini saya mau mencoba menafsirkan mimpi lagi ya, yang datang dari teman yang belum sempat saya jawab kemarin karena ada kesibukan. Dan ini saya coba jawab satu persatu ya, dari yang awal-awal menanyakan mimpi. Jadi untuk yang baru-baru saya mohon maaf, tidak langsung saya tafsirkan ya. Kita urutkan dari yang awal-awal dulu ya. Oke, pertanyaan pertama dari Pisces Reni ya. Pisces Reni ini bertanya, saya mimpi ada seorang ibu membawa pohon pisang yang baru ditebang dibawa dengan cara ditengguluk bahasa Jawanya atau dibawa di pundaknya. Daunnya hijau bagus-bagus. Saya mau ambil daunnya tapi nggak jadi. Apa artinya mas? Terima kasih. Oke, buat Mbak Reni ya, mimpi ini menunjukkan bahwa akan ada suatu kesempatan atau melihat peluang yang sebenarnya bagus dan Anda sepertinya agak ragu untuk memulai itu semua. Jadi saran saya sebaiknya Anda mulai meyakinkan diri ya, kalau apa yang Anda lihat itu suatu kesempatan yang baik dan itu bisa dikerjakan oleh Anda, dan insya Allah nanti akan menghasilkan dengan hasil yang baik. Amin. Semoga ini membantu. Dan selanjutnya dari Dudu Kasep ya. Maaf Mas Dudu Kasep ya, kalau memberi salam jangan pakai singkatan as gitu ya. Saya tidak suka ya, maaf, saya pribadi nggak suka. Dan kalau bisa lain kali tulis assalamualaikum atau assalam gitu aja, enggak apa-apa. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, saya semalam mimpi melihat buah sirsak banyak banget. Apa artinya ya? Makasih. Oke, buat Mas Dudu Kasep, menurut saya mimpi Anda ini menunjukkan Anda akan mendapatkan sesuatu yang di situ menghasilkan, dan Anda akan mendapatkan hasil yang baik dan sekaligus mengobati rasa kecewa Anda di masa lalu. Dan ini bisa berhubungan dengan pekerjaan atau bisa juga berhubungan dengan asmara. Ini di antara dua itu. Semoga membantu Mas Dudu Kasep ya. Kita lanjut lagi ke Asrap Saal ya. Asrap Saal. Mas, saya mimpi mantan istri saya jadi gila, kenapa? Oke, Mas Asrap ya. Mimpi tersebut melambangkan bahwa istri Anda mungkin saat ini ya, kemungkinan itu sedang mengalami depresi dalam artian dia sedang mengharapkan sesuatu, mungkin berhubungan dengan Anda, ada hubungannya dengan Anda, atau ada suatu hal yang menyangkut dengan Anda. Mungkin bisa keinginan untuk seperti gono gini, atau masalah anak, atau masalah
apa saja yang jelas itu seperti suatu masalah yang berhubungan dengan Anda ya, gitu loh. Kurang lebihnya seperti itu, Mas Asraf Sal. Dan kita lanjut lagi ke Paltiramaringgu ya. Mas Paltiramaringgu ini menanyakan oh maaf, ternyata sudah dihapus ya pertanyaan dari Mas Ringgu ini. Kita ganti lagi ke Yanah, Mbak Yanah sepertinya nih ya. Mas, ibu saya memimpikan suami saya menjahit baju daster dan di sisi lainnya saya sedang hamil. Itu artinya apa ya Mas? Terima kasih buat Mbak Yana. Kalau menurut saya mimpi tersebut melambangkan ada suatu kesalahan dari Anda atau ibu Anda itu mencoba memperbaiki kesalahan atau kesilapan Anda, dan sepertinya Anda punya sesuatu rencana jangka panjang atau bisa beban ya, ada beban pada diri Anda dan ibu Anda mencoba untuk menutupi atau membantu Anda, dan mungkin beban atau rencana Anda itu sepertinya kurang baik, dan menurut saya untuk sementara jangan diteruskan ya rencana Anda itu sementara ini. Mungkin kalau Anda punya rencana lain, sebaiknya rencana lain dulu itu yang dikerjakan. Kurang lebihnya seperti itu. Terus lanjut ke Jose Kifley atau siapa ya ini. Oke. Saya mimpi melihat rumah tanpa atap sedang digotong orang banyak. Apakah arti mimpi saya tersebut? Mimpi tersebut menurut saya ini menurut saya ya, sepertinya ada beban hidup yang akan Anda tanggung, dan di situ yang diharapkan itu Anda, dari keluarga Anda itu Anda ya. Jadi keluarga Anda sangat mengharapkan Anda untuk lebih bisa membantu perekonomian, walaupun pada dasarnya Anda juga masih membutuhkan pertolongan dari pihak keluarga Anda, tapi mereka berharap Anda bisa lebih baik. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga Anda paham dan membantu. Ini dari Bang Bewok ya. Bang Bewok ini bertanya, kalau mimpi beli anak kambing sepasang artinya apa Mas? Oke, Bang Bewok, kalau menurut versi adat ini ya, ini insya Allah Anda akan mendapatkan keturunan. Sepasang ini bisa diartikan kembar, bisa juga diartikan anak dua ya, akan mendapatkan dua anak, entah itu kembar atau tidak, tapi insya Allah Anda akan mendapatkan dua anak. Terus dari versi simbol ini, insya Allah Anda akan mendapatkan dua usaha atau kesempatan usaha ya. Dan insya Allah ini baik, insya Allah baik. Semoga ini membantu Bang Bewok. Terus lanjut dari Nada Sumirna Mikum Bang, kumlam. Maaf karena Anda pakai mikum, saya jawab kumlam aja ya. Kalau Anda pakai assalamualaikum lengkap, saya jawab waalaikumsalam.
Saya mimpi di pantai selatan dan Ancol akan ada musibah yang terlihat seperti tsunami. Pas aku lihat, air dari jauh sudah besar. Ada seekor burung berwarna emas. Entah itu burung elang atau garuda, saya kurang paham. Saya kurang paham sama burung. Pas burung itu mendarat berubah jadi seorang laki-laki berambut sebahu, terus matanya berwarna kuning. Dia berkata, secepatnya kamu naik ke gunung sebelum air pada turun ke sini semua gitu. Artinya apa ya mimpi saya? Oke, Mbak Nada Sumirna. Menurut saya, ini mimpi melambangkan akan adanya suatu guncangan hati atau jiwa Anda, dan Anda ada peringatan agar Anda itu sebaiknya menenangkan diri. Di sini ada perintah naik gunung di sini. Kalau orang dahulu ya, itu istilahnya bertapa. Kalau raja-raja itu naik gunung, itu istilahnya akan menyepi, menyendiri gitu. Jadi menurut saya sebaiknya Anda untuk lebih fokus, tenangkan diri, dan mungkin dengan cara Anda itu tirakat, puasa atau apa gitu, dan insyaallah Anda akan terbebas dari suatu masalah, kegundahan hati Anda, dan akan mendapatkan jalan keluar dari semua masalah-masalah Anda. Semoga ini membantu Mbak Nada Sumirna ya. Terus dari Isnahau, waduh, ini berlanjut ceritanya. Wisik Melik, terima kasih Om. Ya, terima kasih kembali. Lalu Om, semalam saya bermimpi membunuh ulat hijau, tapi dia tidak mati. Lalu dalam mimpi tersebut saya dikejar dan digigit oleh ular berbeda. Kenapa ya Om, saya sering sekali bermimpi tentang ular? Mbak Isnahau ya, maaf Mbak, kalau bisa lain kali buat komentar baru itu ya Mbak ya. Ya mungkin berhubungan dengan tema. Kalau Anda di sini sepertinya kok tidak berlanjut, jadi tidak sesuai dengan tema ini, maaf Mbak Isnahau. Oke. Menurut saya mimpi Anda ini melambangkan bahwa diri Anda itu sebenarnya banyak disukai laki-laki atau lawan jenis ya, dan Anda berusaha untuk menghindar, tapi ketika Anda menghindar maka Anda akan mendapatkan laki-laki yang berbeda. Jadi intinya, seumpamanya Anda itu punya kekasih terus Anda putus, maka tidak lama Anda akan mendapatkan pengganti. Kurang lebihnya seperti itu Mbak Isna ya. Semoga ini membantu, dan lain kali saya mohon untuk membuat tirum baru ya, jangan disambung gitu. Saya paling tidak suka, apalagi ya ini maaf, ini ada lagi nih, dunia penuh ilusi ini malah dirorom komentar orang lain ya, buat dunia penuh ilusi ya. Saya mohon lain kali jangan komentar di komentar orang lain, kalau bisa komentar sendiri gitu, membuat komentar sendiri di room baru gitu ya.
Oke, saya jawab. Wismlek salam ya. Waalaikumsalam. Saya pernah mimpi belatung keluar dari tubuh saya. Wassalam. Oke, mimpi tersebut menurut saya melambangkan bahwa diri Anda akan sembuh dari penyakit. Dan sepertinya ini bisa diartikan penyakit zahir, bisa juga diartikan penyakit batin. Dan menurut saya ini lebih ke penyakit bersifat gaib ya, bersifat batin kebatinan atau kegaiban gitu. Dan Anda akan sembuh dari pengaruh, bisa guna-guna, bisa juga pengaruh apa ya, istilahnya orang yang tidak suka dengan Anda dan ingin menyakiti Anda mungkin ya, secara nggak langsung. Dan ini bersifat agak-agak kegaiban. Gaib yang saya maksud di sini bukan berarti harus menggunakan magic, enggak, tapi bisa juga ini seperti apa ya namanya, vibrasi atau pengaruh dari power orang di sekitar Anda. Semoga ini membantu. Mas, dunia penuh ilusi, namanya bagus juga nih. Dunia penuh ilusi. Terus lanjut ke Mbak Rosiana Oci. Semalam saya mimpi dikasih jaket hitam sama sahabat saya, itu artinya apa? Jaket atau pakaian itu hampir sama ya. Kalau menurut versi adat itu, adat juga apa ya, simbol. Ini lebih cenderung ke pasangan atau kekasih. Jadi kalau Anda bermimpi dikasih jaket, berarti Anda itu seperti ingin dijodohkan atau didekatkan dengan seseorang, dan yang mendekatkan itu sahabat Anda. Bisa itu sahabat Anda yang ada dalam mimpi tersebut, bisa juga sahabat Anda yang lain. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak Rosiana. Semoga ini membantu Anda. Dan ini lagi siapa ya? Pakai tulisan Cina lagi kayak yang saya tafsirkan sebelumnya ini. Mbak siapa? Maaf saya langganan nanya. Hehe. Gak apa-apa, sekarang langganan nanya, besok langganan berdonasi ya, untuk pembangunan pondok pesantren Al Muhibin, musola Muhibin milik om saya. Semoga insya Allah ya. Mas, saya bermimpi memetik daun bidara, apa artinya? Terima kasih. Seperti yang kita tahu bahwa daun bidara itu seperti daun yang untuk obat gitu ya, atau bisa menghilangkan penyakit, guna-guna medis atau non medis ya. Jadi kalau Anda bermimpi memetik daun bidara ya, insya Allah Anda akan sembuh dari penyakit atau pengaruh guna-guna. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga ini membantu menjawab arti mimpi Anda. Selanjutnya Hanifah ya, Ifah, Mbak Hanifah sepertinya nih. Mau tanya, silakan. Saya mimpi pindah rumah, tapi rumah itu tidak terawat, kayak serem gitu. Tandanya apa ya? Pindah rumah. Pindah rumah ini bisa diartikan diri Anda atau cara berpikir Anda, atau bisa juga rumah tangga Anda. Keluar rumah tangga ini akan
merasakan seperti apa ya, kesepian atau merasa hampa, diri Anda itu merasa hampa dan seperti banyak merasa ketakutan atau merasa kurang apa ya namanya, kurang tenang gitu. Saya pernah mendengar dulu itu ada temen yang mengatakan rumah itu seperti diri kita, terus kalau tidak terawat itu bisa diartikan diri kita itu kurang dalam hal ibadah atau kurang apa ya, bersih dalam melakukan ibadah. Jadi intinya untuk apa ya, menetralisir itu semua, berbanyaklah untuk melakukan ibadah seperti membaca Al-Quran atau sholat malam gitu ya, Mbak Hanifah, Mbak Iva. Terus Saifuddin, oh ini wanita ternyata, saya kira cowok nih. Saifuddin, saya mimpi 2 ekor monyet kecil, warnanya bulunya agak keemasan, tengahnya abu-abu, tapi mereka lagi makan dan saya cuma melihat saja. Sebagaimana kita ketahui bahwa monyet itu bersifat serakah ya. Kalau dilihat dari mimpi tersebut, sepertinya ada peringatan untuk Anda agar berhati-hati, mungkin dengan teman atau dengan rekan kerja Anda yang sepertinya itu baik dan kelihatannya bagus akhlaknya, tapi dia bersifat seperti kera. Maksudnya di sini dia tuh rakus, dia tuh pengennya mendapatkan apa namanya, kalau istilahnya mencari rezeki itu ingin Anda mentraktir ya, kurang seperti itu, pengen Anda mentraktir tapi dia nggak mau mengeluarkan, intinya akan merugikan Anda. Jadi Anda bisa jaga jarak dengan teman yang bersifat seperti itu. Dan sepertinya ada dua ini ya, dua teman yang seperti itu. Kalau bukan teman ya rekan kerja ya, kurang lebihnya seperti itu. Ada Saifuddin ya, akunnya Saifuddin namanya. Oke, kita lanjut ke Lesti Paputungan. Mas, saya bermimpi anak saya jatuh di dalam sumur. Karena panik saya menangis sambil memanggil suami, dan saya ingin masuk ke dalam sumur karena ingin menolong, tapi dikira kalau akunya ikut jatuh, anak saya bisa meninggal ketimpa akunya. Di situ suami saya datang dan menolong anak saya. Tapi setelah dilihat anak saya lagi bermain air dan sedang tidak memakai pakaian, airnya juga sedikit dan jernih. Dan suami langsung mengangkat anak saya, dan saya juga ikut membantu suami mengambil anak kami. Selepas itu, di dalam mimpi perasaan kami bahagia. Mohon penjelasannya, Mas. Oke, kalau dilihat dari cerita mimpi Anda, Mbak Lesti, ini sepertinya akan secara nggak sengaja akan menemukan hal baru. Hal baru di sini bisa diartikan usaha baru yang mungkin tidak sengaja, proses awalnya tidak sengaja, dan ini insya Allah bisa menghasilkan ya usaha baru tersebut. Dan mungkin ini jangka pendek, kurang lebihnya seperti itu, jangka pendek, dan ini nih bisa menghasilkan untuk perekonomian keluarga, dan insya Allah nanti
nanti suami Anda juga akan ikut membantu, berperan serta dalam mengembangkan usaha tersebut. Terus selanjut lagi ke Wahyu Sri, Mbak Wahyu Sri nih. Mas mau tanya nih, saya mimpi ada 2 orang yang nawarin makan telur puyuh rebus. Yang satu sahabat saya, satunya bos saya. Saya makan dari sahabat saya. Satunya dari bos saya. Saya ambil yang lonjong besar. Setelah itu saya makan. Artinya kira-kira apa ya, Mas? Oke, kalau dilihat dari cerita ini bisa diartikan menurut saya Anda akan mendapatkan 2 kesempatan. Kesempatan di sini bukan apa ya? Mungkin bisa diartikan pekerjaan, dan Anda punya 2 pilihan yang ditawarkan dari teman Anda dan dari bos Anda. Terus di sini Anda memakan dari teman Anda, juga memakan dari bos Anda. Ini berarti Anda akan mengambil 2 kesempatan tersebut, dan mungkin karena ada waktu, ada kesempatan, jadi Anda akan apa istilahnya mengambil kesempatan tersebut, dan insya Allah itu baik untuk Anda. Kalau Anda sudah bekerja nih, sepertinya seperti itu artinya. Semoga membantu. Dan kita lanjut lagi ke Apela Laurinda. Mbak Apela sepertinya ini ya. Sebentar, ini sinyal agak jelek. Wah, lumayan panjang. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dibalas tentang cerita mimpi saya. Saya lebih dari 5 kali mimpi tentang sebuah rumah tingkat 2 memiliki ruang bawah tanah. Rumah itu kira-kira tipe 36. Di dalam mimpi itu saya tidak selalu tinggal di rumah itu. Dalam kondisi sadar, dalam kondisi pengaruh mimpi, saya merasa tidak pernah mengenali rumah itu. Dalam kehidupan nyata, saya tidak pernah melihat rumah itu. Terakhir, saya bermimpi sekitar 2-3 minggu yang lalu dengan cerita ada yang bunuh diri di belakang rumah. Seorang wanita gendut. Akhir-akhir ini saya baru menyadari bahwa bangunan rumah bertingkat itu berada di atas tanah rumah ibu saya. Saya penasaran sebenarnya apa ada di balik rumah tingkat 2 itu. Terima kasih Mas. Dari Mas Wiwi, Mas Wise ya. Mungkin maksudnya seperti itu. Dan saya ingatkan kembali, mungkin Wise Meli ini hanya nama channel saja. Jadi nama saya Ghazali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, kalau menurut saya ini karena mimpinya sudah 2 kali ya Mbak Abel, jadi kemungkinan besar ada peringatan bahwa memang di situ, di rumah itu ada dulunya memang ada wanita yang bunuh diri di situ, dan itu semua menjadi peringatan buat Anda agar mungkin untuk apa ya, lebih waspada, karena biasanya akan ada pengaruh-pengaruh gaibnya di situ yang akan mengganggu Anda dan keluarga. Dan semoga dengan peringatan seperti itu Anda akan lebih berbanyak mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara berdoa tiap hari, tiap malam, berzikir gitu ya Mbak ya. Oke, lanjut lagi ke
mana nih, Nyai Hendri kalau nggak salah ya, ini Nyai Hendri. Mas, saya bermimpi dikasih baju cantik mewah oleh orang tak saya kenal. Lalu baju itu saya coba pakai di badan saya, enak pas di badan, tapi pendek mas, bokong saya nampak. Terus saya tarik ke bawah, tertutup sedikit aja. Artinya apa mas? Asmara saya kurang baik karena suami orang. Oke, Nyai Hendri, kalau dilihat dari sini ya, pakaian itu menunjukkan mungkin pasangan, bisa juga akhlak, bisa juga diartikan perilaku Anda. Terus dikasih baju cantik mewah, ini bisa diartikan mungkin orang yang dekat dengan Anda ini istilahnya, dalam ekonomi baik. Terus Anda coba pakai dan Anda coba untuk istilahnya menjalin hubungan dengan dia, dan Anda merasa enak, pas ya, merasa pas, merasa nyaman, tapi bokongnya nampak. Ini akan kelihatan suatu aib secara nggak langsung, ini suatu aib. Terus Anda mencoba untuk menutupnya dengan menarik, itu artinya Anda mencoba untuk memperbaiki dengan cara yang menurut Anda baik ya, tapi tetap saja tidak bisa menutupi aib tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Dan ini maaf, menurut saya ini cuma saran mbak ya, kalau mau terima silakan, tidak ya terserah Anda. Ini hanya saran saya saja. Sebaiknya Anda itu beristikharah dulu ya, beristikharah lagi untuk melanjutkan atau tidak hubungan Anda dengan pasangan Anda tersebut. Dan kalau dilihat dari mimpinya, sepertinya kurang baik karena masih terlihat aib. Tapi kalau mungkin Anda beristikharah mendapatkan petunjuk lain yang lebih baik, insya Allah itu akan baik. Saya kira ini cukup ya. Nanti lain kali saya coba saya coba tafsirkan lagi, dan saya mohon maaf untuk yang belum saya tafsirkan, dan nanti saya coba menafsirkan satu persatu, bisa lewat video atau bisa juga dengan saya jawab langsung ya komentar Anda. Terima kasih telah bergabung di channel kami Wisik Melek, dan saya Ghazali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.